Expo 2025 Osaka Kansai. Acara paling menakjubkan di dunia tahun ini. Halo semuanya, Maiko Channel Break Time. Kali ini saya ajak semua ke Expo 2025 Osaka Kansai Jepang, tapi dengan video ini. Pameran 2025 Osaka mulai dari 13 April hari Minggu. Ya, sebentar lagi. Sampai dengan 13 Oktober hari Senin. Selama 6 bulan, 184 hari. Sebelum saya menjelaskan tentang Expo Osaka Kansai baru, saya ingin cerita sejarah Expo Internasional sebentar. Yang Expo pertama diselenggarakan di London tahun 1851 di Hyde Park, 174 tahun lalu. Yang menjadi sorotan pada saat itu, Crystal Palace dibuat oleh kaca dan besi cor. Expo itu menunjukkan prestise Inggris, kekuatan industri di bawah pemerintahan Ratu Victoria. Setelah itu, tahun 1867 diselenggarakan di Paris, membuat Menara Eiffel. Dan 120 tahun setelah Expo pertama di Inggris, Expo Osaka diselenggarakan tahun 1970. Expo itu diselenggarakan 55 tahun lalu dari sekarang. Pada waktu itu, ekonomi Jepang sedang melonjak. Mungkin karena itu juga pengunjung ke Expo terbanyak sewaktu itu. Jumlah pengunjung merupakan yang tertinggi dalam sejarah pameran dunia. Orang-orang setelah antri masuk, terus langsung lari-lari supaya bisa dapat masuk pavilion Amerika secepat mungkin, yang batu bulan dipajang. Karena tahun sebelumnya, 1969, Apollo 11 mendarat barat di bulan dan dibawa pulang batu 21 kg. Setelah antri selama berjam-jam, orang-orang melihat batu dari bulan dan merasa batu bulan, oh tetaplah batu. Namun dapat melihat banyak peralatan yang digunakan untuk misi Apollo 11 ke bulan, sehingga dapat merasakan sensasi penerbangan luar angkasa tersebut. Pada waktu itu juga dipamer mesin cuci manusia. Dan telepon wireless, nirkabel, dan trotoar berjalan yang sekarang sudah biasa digunakan juga dipamer. Dan moto Expo 2025 Osaka Kansai kali ini merancang masyarakat masa depan yang dinamis. Di Expo Osaka 1970 ada mesin cuci manusia seperti saya cerita tadi. Tetapi kali ini yang berevolusi bisa cuci jiwa pun. Dan ada juga mobil terbang. Anda bisa mencoba mesin cuci manusia jiwa dan raga dan bisa naik mobil terbang. Bisa coba dua-duanya dengan daftar online. Masa depan bisa dirasakannya. Kalau di Pavilion Signature bisa merasakan dunia maya dan dunia nyata menjadi satu. Seperti Monster Hunting. Juga ada Gundam berukuran penuh, terutama yang dipamerkan di wilayah Kansai. Daging yang dicetak dengan mesin 3D, jantung yang dibuat oleh sel EPS, dan lain-lain. World Expo akan diadakan di Yumeshima. Yume artinya mimpi, Shima artinya pulau. Sebenarnya tempat itu dipanggil sebagai limba industri sebelumnya. Sejak tahun 1970, kebetulan setelah Expo Osaka dulu, tempat ini telah digunakan sebagai tempat pembuangan sampah dan dipenuhi dengan bahan-bahan yang dibakar dan puing-puing konstruksi. Tetapi sekarang Expo 2025 Osaka Kansai diadakan di Yumeshima tersebut dan 85 pavilion akan diselenggarakan oleh 148 negara dan organisasi. Oyane Ring, Oyane artinya atap besar, mengelilingi pavilion. Great Leaf Ring ini telah didaftar oleh Guinness Book of Records sebagai struktur kayu terbesar di dunia. Great Leaf Ring adalah simbol tempat pameran Osaka Kansai, mewakili filosofi pameran yang
beragam namun tetap satu. Bisa digunakan sebagai ruang lalu lintas yang lancar. Jalur arus utama tempat tersebut sekaligus sebagai ruang tinggal yang nyaman dan menghalangi hujan, angin, dan sinar matahari. Kita bisa naik Great Roof Ring, panjangnya 2 km, dan jalan kaki kira-kira 30 menit. Tingginya Great Reef adalah 12 meter, jadi pemandangannya bagus sekali. Dan bisa cek posisi pavilion yang Anda ingin kunjungi. Ada gedung informasi di luar ring, depan stasiun Yumeshima. Sebelah itu ada official store. Di situ bisa membeli berbagai souvenir dari Expo 2025. Di luar ring ada juga pavilion domestik yang diselenggarakan oleh perusahaan-perusahaan Jepang. Pavilion Mitsubishi Mirai, Mirai artinya masa depan. Pavilion Panasonic, dan lain-lain. Ada 13 pavilion. Di dalam ring ada 47 pavilion luar negeri. Tengah-tengahnya ada pavilion yang disebut pavilion signature 8 gedung. Semua ini memamerkan teknologi terkini Jepang, termasuk robot mirip manusia. Salah satunya Osaka Healthcare Pavilion, yang Anda bisa bertemu dengan diri sendiri 25 tahun dari sekarang. Dan 17 pavilion domestik ada di luar ring. Di dalam ring ada 47 pavilion yang disebut-sebut menjadi bunga expo, yaitu pavilion luar negeri. Anda bisa dapat pengalaman seperti mengunjungi negaranya. Ada yang dari Belanda, Korea, Jerman, Kyrgyzstan, Inggris, Ceko, Singapura, Cina, Amerika, Saudi Arabia, Australia, Prancis, Italia, Spanyol, dan lain-lain. Dan pavilion Indonesia juga ada. Di gedung Jerman, ada maskot circular yang lucu menjelaskan Anda apa yang ada di dalam gedung. Dan banyak makanan dan minuman dari Jerman bisa menikmati. Di gedung Belanda juga ada bola yang membawa Anda berpikir tentang lingkungan yang berkelanjutan. Maksud bola besar di atap gedung artinya matahari, dan tembok mengartikan air, karena seperempat wilayah negara ini berada di bawah permukaan laut. Di gedung Korea, bisa merasakan musik yang dari diri sendiri Anda yang rekam sebelum masuk gedung. Di luar gedung terdapat layar video besar yang menampilkan K-pop dan video-video lain dari Korea. Di gedung Ceko, Anda bisa melihat teknologi Bohemian Glass yang langsung dikirim dari negara Ceko sendiri. Pemandangan dari gedung itu juga sangat menarik karena bisa memandang seluruh Expo Kansai 2025. Di gedung Saudi Arabia, Anda bisa rasakan suku di setempat, yaitu pasar yang jalannya sempit. Dan bisa belanja bermacam-macam oleh-oleh dari Saudi. Di gedung Australia, koala dan burung emu dan lain-lain menyambut pengunjung. Kamu bisa berjalan-jalan di hutan Australia, di mana namakan Forest Walk, yang bisa membuat Anda santai. Dari Great Roof Ring juga pemandangannya bagus sekali. Matahari terbenam di atas laut pedalaman Seto. Sungguh tak terlukiskan indahannya. Terdapat 85 pavilion secara keseluruhan. Jadi, ada baiknya meneliti terlebih dahulu pavilion mana yang akan Anda kunjungi sebelum berangkat. Banyak acara yang anak-anak bisa bersenang-senang. Juga ada acara yang indah seperti pertunjukan air campur musik dan lampu. Dan ada juga kembang api. Baik orang dewasa maupun anak-anak dapat menikmatinya. Anda bisa beli e-tiket dengan akses official ticket sales. Websitenya Expo 2025 Osaka website. Anda bisa beli juga paper tiket dengan agen travel atau supermarket. Cara termudah untuk mencapai Osaka Expo adalah dari stasiun Osaka Metro Yumeshima. Pintu Osaka Metro Stasiun Yumeshima
Di depannya ada informasi pavilion domestik, dan toko souvenir. Seperti saya menjelaskan tadi. Silakan kunjungi ke Expo 2025 Osaka Kansai ya. Pengalaman-pengalaman menarik menanti Anda. Sekian kali ini. Dadah. Terima kasih atas mendengarkan Maiko Channel kali ini. Mohon bantu like dan subscribe-nya ya. Sampai jumpa di lain Maiko Channel.